Hai, para mahasiswa dan teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Di segmen kali ini saya mau merekomendasikan 5 judul karya ilmiah yang nanti bisa dijadikan sebagai skripsi ataupun nanti bisa dijadikan sebagai tugas karya ilmiah untuk berbagai kepentingan akademik. Nah, kali ini saya ingin menyajikan 5 judul atau topik karya ilmiah library research khusus pada bidang pendidikan agama Islam. Di channel ini sudah banyak judul-judul skripsi karya ilmiah bidang pendidikan agama Islam, tetapi lebih banyak kepada penelitian langsung di lapangan. Nah, kali ini saya ingin memberikan 5 judul yang mudah diteliti dan mudah juga referensinya didapatkan dengan studi library research. Oke, mari kita simak satu persatu. Yang pertama, analisis nilai-nilai Islam wasatiyah pada buku ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 sekolah dasar. Kita ingin menganalisis nilai-nilai Islam wasatiyah dalam buku ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di tingkat sekolah SD. Masalah yang sering kita temui selama beberapa tahun belakangan ini di Indonesia terkait dengan Islam yang rahmatan lil alamin itu sering mengalami kendala. Kita lihat ya, konflik-konflik sosial baik itu di media sosial ataupun di media-media online selalu memberitakan tentang bagaimana dikit-dikit tentang tokoh pemuka agama yang berkonflik atau yang menjelek-jelekan mazhab-mazhab yang lain, menjelek-jelekan agama yang lain, dan sering juga yang kita lihat kan banyak sudah yang ditangkap oleh polisi terkait dengan isu-isu penodaan agama. Relevan dengan masalah topik judul ini dalam artian di konteks kehidupan kita itu dengan apa yang ingin kita teliti di dalam buku ini. Wasatiyah itu adalah moderat, Islam yang tidak berpihak kepada orang-orang yang saling menjelekkan. Moderat dalam artian kita ingin menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, menghargai, toleransi. Kita berusaha untuk menampakkan Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin, benar-benar mengangkat derajat kemanusiaan, bukan justru sebaliknya, menjelek-jelekkan orang lain, baik dari rasnya, baik dari terutama dalam hal agamanya dan seterusnya. Karena kan Nabi Muhammad itu bagimu agamamu, bagiku agamaku. Silahkan jalankan agamamu, agamaku aku jalankan. Kita saling menghargai. Nah, bagaimana di dalam buku ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti menarasikan Islam wasatiyah itu kayak gimana? Di tingkatan SD loh ya. Jadi tingkatan SD pasti bahasa-bahasanya tidak langsung, narasi-narasinya dengan cerita. Bagaimana kita seharusnya bersikap, apa yang diajarkan oleh agama tentang kebaikan kepada orang lain, bagaimana kita menjunjung tinggi pemimpin dan seterusnya. Itu kan dalam hal yang positif gitu ya. Di buku ini kita bisa lihat dari daftar isinya saja ya, supaya tidak lama. Nah, di sini kan pasti menjelaskan Islam yang moderat, yang wasatiyah itu seperti apa. Di dalam bab-bab ini teman-teman bisa melihatnya, bisa menelitinya satu persatu, kemudian mengidentifikasi gitu. Mana sih yang masuk ke dalam Islam wasatiyah itu dari narasi-narasi ini. Kamu tinggal kasih garis gitu ya, kasih garis nanti kemudian untuk kamu jelaskan nantinya ya di laporan atau hasil analisisnya dia nanti satu-satu gitu ya. Nanti supaya pengumpulan datanya sambil baca kamu akan lebih mudah. Sekaligus nanti cari referensi-referensi yang berkaitan dengan variabel ini. Ayo kita susun rumusan masalahnya. Bagaimana nilai-nilai Islam wasatiyah dinarasikannya seperti apa? Gitu ya. Dijelaskannya seperti apa? Melalui gambarkah atau melalui tulisan-tulisan? Jadi saya lanjutkan. Bagaimana nilai-nilai Islam wasatiyah dinarasikan dalam teks buku ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 sekolah dasar. Judul yang kedua, Content Analysis, pembaharuan pendidikan Islam dalam buku Kiai Haji Ahmad Dahlan, dalam kurung di sini, di buku ini ya, sesuai dengan judul buku ini, 1868 sampai dengan 19
23. Buku ini diterbitkan oleh Kemendikbud. Kalau saya tidak salah, saya lihat di Shopee itu harganya 32. Tapi saya punya e-booknya. Kalau kamu nggak dapat di Google, kamu bisa tanya di kolom komentar atau bisa melalui IG saya, nanti saya akan share. Oke, ada banyak pasti penelitian tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan karena dia salah satu tokoh Muhammadiyah yang sangat-sangat terkenal di Indonesia, seperti halnya Kiai Hasyim Asy'ari di NU gitu ya. Dan soal pembaharuan Islam itu adalah salah satu penggagas ya pembaharuan Islam di Indonesia, bahkan sampai difilmkan kan. Nah, di sini kita ingin melihat konsep-konsep pembaharuan dalam pendidikan Islam. Kalau kita lihat Muhammadiyah itu kan dia bergerak dalam bidang pendidikan ya, dalam bidang kesehatan, itu yang paling kita sering lihat. Dimanapun di Indonesia pasti ada rumah sakit Muhammadiyah dan sekolah Muhammadiyah. Itu sudah sejak dulu-dulu perjuangannya di bidang itu. Oleh karena itu kita layak untuk melihat ini dalam konteks konsep-konsep pembaharuan pendidikan Islam itu dalam buku ini. Yang saya lihat ada yang mengkaji tentang peran Kiai Ahmad Dahlan ini dalam konteks pembaharuan pendidikan. Itu kan perannya. Kita ingin melihat konteks ini ke konsep pendidikan, konsep pembaharuan pendidikan itu sendiri yang dinarasikan di dalam buku ini seperti apa. Jadi nanti kita melihat konsep-konsepnya. Nah, kalau kita lihat, meskipun saya masuk generasi milenial, itu masih merasakan dulu waktu saya SD. Jadi buku saya itu dibedakan. Buku saya sekolah ke MI sama sekolah ke SD. Jangan sampai bercampur-campur. Kan saya sekolah di satu desa di mana saya sekolah SD pagi, sore saya sekolah madrasah, ibtidaiyah gitu ya. Dan saya merasakan betul bagaimana pembedaan-pembedaan itu. Ya, kalau zaman kolonial itu kan pendidikan Belanda itu beda dan pendidikan pesantren itu beda. Pendidikan pesantren itu lebih pendidikan tradisional, belajar tentang kitab-kitab, belajar tentang tauhid, belajar tentang keagamaan lah intinya. Dan itu seakan-akan dipisah-pisahkan gitu loh. Begitu ada pembaharuan Islam dan ilmu pengetahuan itu jadi intim. Dan sampai dengan sekarang kita merasakan manfaat itu. Jadi akhirnya kita tidak memisah-misahkan ilmu pengetahuan duniawi dengan ilmu pengetahuan Islam yang seringnya identik dengan akhirat. Dan akhirnya kita hari ini bisa melihat manfaat yang paling penting dari pembaharuan dalam pendidikan Islam itu. Nah, kamu bisa lihat di dalam buku ini. Dalam bab-babnya, terutama pada bab ini, dia banyak membahas khusus tentang konsep-konsep dan pembaharuan pendidikan Islam dalam versi apa yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan itu. Kita susun rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana konsep pembaharuan pendidikan Islam pada teks buku Kiai Haji Ahmad Dahlan 1868 sampai dengan 1923. Kemudian yang kedua, bagaimana konsep pembaharuan pendidikan Islam tersebut diimplementasikan. Jadi kalau sebelumnya yang pertama kita hanya meneliti tentang konsep-konsep pembaharuan pendidikan Islam itu seperti apa. Yang disebut dengan pembaharuan pendidikan Islam itu artinya perubahan dari yang sebelumnya apa ke apa kan gitu ya. Kemudian yang kedua, diimplementasikannya itu seperti apa. Itu sebenarnya. Jadi mudah. Yang ketiga, telaah kepribadian ideal dalam Islam pada buku Ajar Akidah Akhlak MTS kelas 9. Ini juga tinggal kamu googling. Ada di website Kementerian Agama, baik di pusat ataupun di daerah ya, terutama di pendidikan Islam. Nah, ini bukunya seperti ini, kamu bisa telaah nanti yang disebut kepribadian ideal itu sebenarnya kan apa yang diharapkan oleh Islam itu terhadap manusia-manusia, terhadap pribadi-pribadi umatnya, supaya seperti apa sih, ya kan? Yang ideal jadi manusia itu kayak gimana? Supaya apa? Supaya mampu mentransmisikan ajaran Islam itu terhadap kehidupan masyarakat supaya membawa kemaslahatan.
Misalkan contoh, berlaku baik kepada orang lain, kemudian suka bersedekah, membantu, gitu kan, gotong royong dan seterusnya, suka beribadah, kemudian suka berdakwah hal-hal yang baik, menampakkan Islam yang rahmatan lil alamin, bukan justru menjelek-jelekan orang yang berbeda dan seterusnya, menjadi contoh terhadap dunia sekitarnya, misalnya bisa menjadi pemimpin dan seterusnya. Karena kan kita semuanya dilahirkan sebagai khalifah fil ard, kan gitu. Paling tidak memimpin bagi dirinya sendiri. Memimpin bagi dirinya sendiri berarti punya kepribadian yang baik, yang bisa ditampakkan kepada orang lain, yang juga bisa membimbing dirinya menuju jalan Islam yang benar, yang ideal, tanpa menjelekkan orang lain yang punya mazhab atau agama yang berbeda. Jadi itulah salah satu yang ideal. Pasti di sini yang ideal itu seperti apa? Pasti di sini dijelaskan di tiap-tiap bab. Kamu tinggal mengidentifikasinya seperti apa saja kepribadian manusia bagi Islam. Kita cari, kemudian kita tandai, untuk kemudian data-data tentang yang kita tandai itu nanti kita analisis, gitu ya, dengan referensi-referensi tambahan yang lain yang sesuai dengan topik ini. Jadi sangat mudah, kamu bisa lihat di bab-bab ini ya. Kalau saya buka satu-satu bukunya, nanti satu-satu per lembarnya nanti akan lama menjelaskan saya. Nanti kalau kamu butuh, kamu nggak dapat di Google, kamu bisa kontak di channel ini. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana kepribadian ideal yang diajarkan Islam pada buku ajar akidah akhlak MTS kelas 9. Yang kedua, bagaimana nilai-nilai kepribadian ideal dalam Islam tersebut dinarasikan dalam buku ajar akidah akhlak MTS kelas 9. Jadi, bagaimana dinarasikannya? Oh, ini kepribadian Islam yang ideal, suka bersedekah. Nah, suka bersedekah itu yang kayak gimana sih dinarasikannya sama buku ini gitu. Pemikiran pendidikan Driyarkara dan relevansinya dengan konteks pendidikan karakter di Indonesia. Driyarkara ini adalah salah satu filsuf di Indonesia dan karya-karyanya banyak. Karya Driyarkara itu dikumpulkan dalam satu buku ini, yang ini. Dan di dalamnya ada konsep filsafat pendidikan. Pemikirannya luar biasa, terutama tentang kepribadian tentang insan, manusia yang paripurna itu seperti apa. Kemudian kepribadian nasional itu dijelaskan di dalam buku ini, terutama tentang pendidikan humanis ya. Pendidikan humanis Driyarkara itu luar biasa, menjelaskannya sangat mudah dipahami, sehingga kalau kita baca itu seperti kita masuk ke dalam pemikiran dia. Pasti ada dan banyak ya yang meneliti tentang Driyarkara secara umum, lalu kemudian secara spesifik tentang pendidikan adalah pasti. Nah, yang membedakan dengan orang-orang sebelumnya ini adalah kita merelevansikan. Kita ingin melihat konteks relevansi konsep-konsep pendidikan Driyarkara itu dengan pendidikan karakter di Indonesia. Karena Driyarkara banyak berbicara tentang kepribadian nasional dan humanisme pendidikan itu seperti apa. Jadi pembedanya di situ, sehingga ini penting untuk kita teliti. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana konsep-konsep dan nilai-nilai pendidikan dalam karya Driyarkara. Kemudian yang kedua, bagaimana relevansi konsep-konsep pendidikan Driyarkara dengan konteks pendidikan karakter di Indonesia. Judul yang terakhir, telaah nilai-nilai kepedulian sosial dan toleransi pada buku ajar Al-Quran Hadis Madrasah Aliyah kelas 12. Kita ingin melihat seperti halnya buku teks pada akidah akhlak di tingkat MTS itu. Di sini kita ingin melihat tentang kepedulian sosial dan toleransi di buku ini. Buku ini sama seperti yang tadi, bisa di googling, banyak.
Kamu coba lihat di daftar isi ini. Lalu kemudian kita identifikasi saja yang masuk ke dalam kepedulian sosial dan toleransi. Kamu lihat, kamu baca, maka fungsi melakukan penelitian itu situ. Kamu lihat dan kamu baca, identifikasi, tandai mana yang mengarah ke sana, kemudian kita analisis. Itulah nanti yang kita sebut sebagai melakukan penelitian library research. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana bentuk nilai-nilai kepedulian sosial dan toleransi yang diajarkan pada buku Al-Quran Hadis Madrasah Aliyah kelas 12. Kemudian yang kedua, kompetensi apa yang ingin dicapai melalui narasi nilai-nilai kepedulian sosial dan toleransi tersebut. Jadi, pastikan setiap buku ajar ada kompetensi siswa yang ingin dicapai, kan? Pasti dijelaskan. Di sini juga dijelaskan. Jadi tinggal kamu tuliskan karena kan sudah ada dituliskan di situ. Baik, itulah teman-teman sekalian 5 judul karya ilmiah pendidikan agama Islam library research. Kalau kamu ada sesuatu hal yang perlu didiskusikan, silahkan di kolom komentar ini dituliskan. Saya akan bantu sebisa saya. Tetap semangat. Salam dari saya.